Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabatku dan semuanya secara tentang hati dan jiwa? Semoga kabar baik ya, semoga menyertai sahabat aku dimanapun berada. Semoga mendapatkan perlindungannya, semoga mendapatkan rahmatnya, dan semoga mendapatkan apa yang dicita dan citakan ya. Kembali bersama aku di General Reading, pembacaan secara umum. Energi kita secara acak, jadi bisa rasional, bisa tidak tergantung daripada vibrasi energi kita, energi sahabat semua dimanapun berada ya. Oke. Rahasia yang dia tutupi darimu selama ini ya. Ada rahasia yang dia tutupin dari kamu selama ini dan kamu tidak boleh tahu gitu ya. Dan dia akan dengan nggak sengaja gitu ya, kamu akan melihat dengan jelas, ini loh rahasianya, seperti itu. Oke, fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang kamu tanyakan di sini. Jangan lupa hanya berdoa pada Allah Subhanahu wa taala atau menurut keyakinan sahabat aku semua. Oke, kita mulai. Rahasia yang dia tutupi darimu selama ini. Kamu akan melihat dengan jelas di tahun ini. Fokus ya. Jangan pernah lupa untuk melibatkan Tuhan dalam mengambil keputusan atau langkah dalam hidupmu, dan gunakan itu isi hati. Oke. Dia tuh sangat hati-hati banget ya dalam bicara. Pokoknya intinya dia itu hati-hati ya, karena ada sesuatu yang kamu tidak boleh tahu ya. Sifatnya dia tuh sangat hati-hati sekali ya. Mungkin berbentuk kata-kata atau berbentuk dalam real gitu ya. Ada sesuatu yang dia rahasiakan dan mungkin kamu nggak menyadari itu, bahwa dia itu berlaku sangat hati-hati untuk menutupi rahasia ini ya. Ini yang dia lakukan. Dia itu kayak ngerasa iya sayang sama kamu ya, cinta sama kamu, karena ini memang partner kamu ya. Memang kalian berdua mungkin ada yang sudah komitmen ya dalam hubungan, dan pokoknya dia tuh ngerasa di hubungan ini ya baik-baik saja sama kamu tuh ya, saling sayang, saling cinta, saling melengkapi gitu. Tetapi dia ini lebih ke hati-hati gitu. Hati-hati lebih mungkin kamu kadang-kadang ngerasa mungkin kayak ada sesuatu itu yang dia simpan. Pokoknya sifatnya tuh dia tuh sangat hati-hati gitu loh, karena ada sesuatu yang dia tutupin. Dan rahasia itu apa gitu loh, kamu ingin tahu kan. Nah, kita akan lihat dulu. Dia itu terkadang galau, terkadang bukan karena hubungan ini, bukan. Dia itu galau untuk sesuatu yang dia rahasiakan ini mau disampaikan atau tidak. Pastinya tentang perasaan atau tentang sesuatu yang dia tutupin, seperti itu. Galau dia, terkadang galau, dan mungkin kamu nggak pernah ngerti ya, karena dia begitu hati-hati menyimpannya itu begitu rapat, sehingga tidak bisa kamu lihat seperti itu ya. Tapi di sini terlihatnya ada dia punya rencana ya. Rencana apa ini? Dalam tindakan ini ya. Ini rencana dalam suatu aksi itu, suatu tindakan. Entah dia akan melakukan apa, tapi kita akan lihat ya. Tentang pengkhianatan kepercayaan. Ini pengkhianatan itu bisa bentuknya selingkuh, bisa dalam bicara, bisa kepercayaan ya. Dan mungkin
ini yang sudah dia lakukan, tetapi kamu tidak tahu karena dia terlalu hati-hati dalam mengelola ya bicaranya gitu. Dan dalam gerak pun dia hati-hati. Jadi dalam aksi ya, dalam kesehariannya pun hati-hati. Dimana kamu sehingga tidak mengerti gitu loh, bahwa ada rahasia yang dia tutup itu, tapi kamu tuh mengerti gitu loh. Kamu tuh kayak ada sesuatu ya yang dia sembunyikan dari aku. Ada sesuatu ya yang dia tidak katakan sama aku. Kamu tuh kadang-kadang ngerasa seperti itu gitu loh. Ini adalah usaha dia, ya, usaha yang dia lakukan untuk menutupin rahasia ini agar kamu tidak tahu, ya. Tapi bentuknya apa? Kita belum terlihat di sini, belum mendapatkan gambaran itu apa ya, rahasia itu apa gitu, ya. Belum sangat terlihat di sini, masih kartu ini lebih ke alur ceritanya yang pada dia gitu. Kita lihat ini ada usaha di dalam hubungan kamu yang bahagia ini, terlihatnya bahagia mungkin ya, tapi kamu yang ngerasain sih. Sama terlihatnya di sini ada saling gitu loh. Kamu juga kadang-kadang lihat dia itu galau gitu, tapi kamu nggak berani bicara. Dan ini sebetulnya dia sangat hati-hati sekali supaya kamu nggak tahu gitu loh. Tapi kamu kadang-kadang ngerasa seperti itu, ngerasa ada kamu lihat pola tingkah dia itu membuat kadang-kadang kamu tuh kenapa ya dia itu kenapa itu selalu ada di pikiran kamu. Karena apa? Karena ya apapun yang disembunyikan itu kan terkadang kita nggak bisa menyembunyikan totalitas gitu ya kan, nggak bisa. Pasti ada sesuatu yang dari tingkah kita, dari kegugupan kalau kita bicara atau. Tapi orang ini pinter ya, sangat hati-hati sekali. Orang ini pintar sekali menyimpan rahasia ini dari kamu. Dan dia berusaha terus untuk menyimpan rahasia itu. Dia itu untuk hubungan ini tuh walaupun terlihatnya sangat harmonis misalkan gitu ya, tapi itu dia tuh sangat sangat mempertimbangkan sekali. Jadi gaya bicara pun ya hati-hati. Sepertinya misalkan gini, oke gini, mari kita menikah, oke gitu ya, kapan. Nah, tapi itu cuman untuk sebatas agar kamu itu percaya sama dia gitu loh. Oke, besok kita menikah gitu. Tetapi nanti suatu saat nanti titiknya dia akan mengingkari gitu loh. Alasan ada aja gitu. Nah ini karena dia ingin menjaga hubungan ini, ingin menjaga komitmen ini, tetapi dia ada rahasia sesuatu yang kamu nggak tahu gitu loh. Misalkan kamu dijanjiin kita besok, kamu bicara berdua lah gitu, ngomong besok kita menikah, kita punya rencana menikah. Oke, dia pasti bilang begitu, kita menikah gitu. Sebetulnya di balik itu tuh ada sesuatu yang membuat dia itu galau gitu loh. Misalkan sebetulnya dia belum siap karena memang dia belum ada materi, belum ada ibaratnya tuh modal kayak gitu itu ya. Ini dia mempertimbangkan sebetulnya, tapi dia sangat hati-hati, jangan sampai hubungan ini berantakan begitu saja ya. Konyol kan hubungan ini ya, konyol gitu, kayak orang main-main gitu, walaupun ya beneran pacaran, beneran terhubung, beneran saling-saling gitu. Tapi ya menurut Gunes gak totalitas ini. Kenapa? Karena dalam hubungan itu sendiri dibentuk harus ada kejujuran. Ini apakah bentuk menjaga perasaan kamu, atau menjaga perasaan dia untuk kamu, atau menjaga perasaan kamu untuk dia. Tapi yang pasti dia memang mencintai. Dia senang di hubungan ini. Tetapi ada sesuatu yang dia rahasia, ya kan? Ya, seperti itu. Tentang
tentang perceraian. Dia mempunyai pasangan dan sudah bercerai, ini ada. Tetapi kalau kita bicara dalam hubungan, ditegaskan di sini, ini sesuatu hal yang nanti itu endingnya kayak jadi bom meletus gitu loh. Ya cuma janji aja, cuma agar dia itu selalu berada di sisi kamu atau kamu berada di sisi dia, atau dia tetap berjalan bersama kamu di dalam hubungan ini gitu. Sebetulnya suatu saat nanti hubungan ini kalau terlihat bakal dernya itu akan ada gitu loh, akan terjadi namanya penyelesaian, ya seperti itu. Entah apa yang dia rahasiakan, tapi di sini belum terlihat karena dia cukup hati-hati menjaga rahasia ini, ya. Dan rahasia ini sebetulnya sudah lama, sejak bertemu dengan kamu, sejak mengenal kamu atau sejak dipertemukan dengan kamu, ya. Belum terlihat sekali di sini, cuman yang terlihat dia galau, dia menjaga rahasia ini dengan sangat rapi, dengan sangat rapi. Kenapa? Inilah harapan kamu, selalu harapan dia selalu bersama kamu. Harapan dia itu jangan sampai terpisah sama kamu, gitu loh. Terus ya mungkin ini untuk keperluan dia sendiri, untuk diri sendiri, atau memang untuk hubungan ini, ya itu belum kelihatan di sini, ya belum terlihat. Kita akan cek terus, kita akan cari terus rahasia itu apa. Dia kadang-kadang labil, ya, dan kamu mungkin ngerasa hubungan ini kadang-kadang ya tidak stabil. Memang nggak pernah ada hubungan yang namanya nggak labil terus stabil terus, itu kan nggak ada, ya. Ini tetapi goncangan ini terkadang kamu ngerasa ada sesuatu gitu. Mungkin kamu nggak terlalu ngerespon, tetapi kamu ngeresponnya itu pokoknya intinya berantem gitu aja, intinya bertengkar gitu, atau salah paham atau cemburu, seperti itu. Sebetulnya ini adalah bagian dari pemberitahuan bahwa di hubungan ini tuh ada sesuatu yang disembunyikan, tentang sesuatu yang disembunyikan, entah karena finansial, entah karena perasaan yang lain, entah karena ketidakjujuran ini belum disampaikan ke kamu. Itu kenapa, dan kenapa dia hati-hati sekali menyimpan rahasia ini gitu. Makanya terkadang kalian bertengkar, ya kan. Ini belum terlihat jelas rahasia itu apa, ya. Rahasia itu apa yang dia tutupin darimu, itu apa, kita akan lihat. Mohon pertolongan. Ini adalah gerakan dia, mungkin hebat gerakan dia, seperti orang yang sayang, seperti orang yang cinta, seperti orang yang sempurna mencintai pasangannya gitu. Maksudnya ya dia tahu gitu, kewajiban sebagai seorang pasangan tuh bagaimana tuh, kadang-kadang dia tahu gitu. Dan kamu baper olehnya gitu, ya. Ya. Tapi sebetulnya dia di sini lelah. Dia merasa lelah, terkadang merasa lelah menyimpan rahasia ini, dan lelah dalam hubungan ini. Ini termasuk bagian dari rahasia. Dia ngerasa lelah dalam hubungan ini, sangat lelah sekali, putus asa. Ini bisa vice versa, ya, bisa ini energi kamu, tetapi juga bisa energi dia. Jadi letakkan energinya di mana kamu berada, ya. Dia kelelahan dalam hubungan ini. Ada pengkhianatan, ya, di hubungan ini sebetulnya. Di hubungan ini ya saling mencintai, saling menyayangi, ya. Tapi lebih, kalau dibilang jujur, ya, dulunya itu cuma suka aja sama kamu, nggak ada cinta gitu. Ini yang dia simpan awalnya itu seperti itu. Kalau sekarang jadi komitmen, mungkin karena kamu meminta atau kamu memaksa, atau tapi bukan dari dalam hatinya dia gitu. Jadi karena mungkin ada sesuatu keperluan untuk kamu gitu, ya. Ya karena kamu bisa buat dia nyaman,
atau kamu bisa membantu dia dalam kesulitan, sehingga dia ya udah menobatkan diri sebagai kekasih kamu dan menerima apa yang jadi keinginan kamu untuk berkomitmen gitu. Tetapi sebetulnya hubungan ini hanya suka sama suka, itu dari dulu itu seperti itu ya. Ini terbalik ya. Jadi tidak ada kelimpahan cinta yang sesungguhnya gitu loh. Kamu mungkin ngerasa sih harus kamu dulu yang menghubungi, harus kamu dulu yang meminta, seperti itu ya. Karena sebetulnya nggak ada cinta. Ini ada sebagian kalian yang berdealing dengan pasangan orang lain ya, artinya dia udah punya pasangan atau sudah berumah tangga, seperti itu. Ada kebahagiaan ya yang dia timbulkan karena nyaman sama kamu itu, karena kamu bisa membantu dia, karena dia dengan kamu ya menjadi lebih baik kehidupannya itu ya, seperti itu. Hubungan ini dia minta tuh untuk selalu baik-baik saja, tapi tidak bisa karena di sini sebetulnya ada pengkhianatan, yaitu tentang kepercayaan ya. Dan yang pasti dia ragu-ragu sebetulnya dalam hubungan ini, tidak totalitas. Dan di sini mungkin hubungan kalian memang sering terjadi pertengkaran ya, salah paham. Itu juga dia membuat dia lelah. Kenapa? Sebetulnya dalam hubungan itu kejujuran itu penting. Di sini tidak ada kejujuran, ada sesuatu dan kamu merasa kadang-kadang ngerasa ada kejanggalan. Kamu berdiri dengan pasangan orang lain juga ada ya. Di sini dia yakin kalau kamu akan selalu bertahan buat dia, asalkan dia hati-hati dalam menyimpan rahasia ini. Jadi kayak pura-pura gitu loh, pura-pura cinta, pura-pura sayang, pura-pura komitmen yang pura-pura. Kesannya ya memang saling melengkapi. Ya memang karena dia ada tujuan juga ke kamu. Jadi manisnya tuh karena dia ada tujuan ke kamu gitu loh. Kamu mungkin kadang merasakan dia nge-WA kamu di saat ada kebutuhan, atau dia mendekati kamu di saat ada kebutuhan, atau kalau tidak ya kamu harus nge-WA dulu baru dia balas gitu ya. Ya, dia tidak menawarkan apapun, walaupun dia terlihat sayang, terlihat cinta, ya kalau ada sih di sini penawaran cinta, tetapi itu di saat dia membutuhkan kamu saja. Mungkin kamu ngerasa juga dia datang ke kamu di saat ada kebutuhan, tapi kalau tidak ya dia slow gitu, dia slow aja gitu ya. Intinya kamu sama dia tetap berkomitmen gitu aja, nggak ada kata putus, nggak ada kata udahan itu. Tetapi di sini nanti akan ada kata selesai ya di suatu saat nanti. Jadi kalau kamu ada di ranah ini dan memang kamu ngerasa ada kejanggalan, ya rahasia yang dia tutupin adalah tentang perasaan dia, dimana sebetulnya dia hanya suka aja sama kamu, tidak cinta. Tetapi di sini karena ada ya sebagian dari kalian yang minta untuk kepastian komitmen gitu, sehingga dia ya udah gitu untuk kepentingan dia sendiri gitu. Itu rahasia yang dia simpan tentang perasaan dia, bahwa dia itu sebetulnya enggak sayang sama kamu, cuman sebuah kebutuhan dan suka saja, seperti itu ya. Dan suatu saat nanti akan menyudahi hubungan ini setelah sampai pada tujuannya. Hubungan ini selalu ada pertengkaran, selalu ada salah paham, itu mungkin hal yang biasa. Tetapi sebetulnya ini karena kadang-kadang dia itu lelah gitu loh ya, kadang-kadang itu ngerasa lelah, dia itu dengan pura-puranya itu ngerasa lelah gitu. Jadi kadang-kadang
dia bisa marah besar sama kamu, ya. Dan dia tuh kan ngerasa dibutuhkan oleh kamu. Jadi sah-sah aja kalau dia marah dan kamu pasti akan menangis. Dia tahu kamu tidak akan meninggalkan dia. Makanya dia menggunakan senjata ini untuk keperluan dia sendiri. Ya, dia terkadang galau, tapi kamu tahu loh. Apalagi kalau lagi marah. Itu bukan karena cinta, tapi karena dia lelah, karena dia capek sekali. Gitu. Ya. Tetap dia akan pada pendiriannya, yaitu tentang tujuannya dan tentang kehati-hatiannya. Rahasianya terbukanya cuma sedikit di sini, terlihatnya cuma sedikit bahwa dia sebetulnya tidak pure tujuannya ke kamu, tetapi ada tujuan tersendiri untuk dia sendiri, ya. Dan dia terkadang ngerasa lelah, ya. Makanya dia terkadang emosi, terkadang marah-marah hebat, ya. Seperti kamu itu mengganggu dia gitu, sebetulnya tidak, ya. Tetapi karena keterpaksa, ya bisa dibilang keterpaksaan, ya, dari suka menjadi sebuah komitmen, ya. Bahagia kalau sama kamu, apalagi tentang finansial. Kadang-kadang dia juga ngerasa rindu sama kamu, ya. Tetapi dia sendiri bisa dibilang pelin-pelan gitu loh, ya. Apalagi kalau dalam pekerjaannya dia punya masalah, dia kan marah-marah besar. Intinya dia justru yang marah duluan, padahal yang salah tuh siapa? Dia akan marah duluan di sini, ya. Gitu, ya. Ini cukup buat kamu tahu saja kalau kamu ada di ranah ini, bahwa kamu juga harus hati-hati, jangan terlalu bucin, jangan terlalu begitu bicara polosnya kamu mencintai dia, menyayangi dia. Biarlah kamu juga ikut main seperti dia, ya. Jangan semua harus kamu sampaikan sama dia tentang perasaan kamu, karena yang ada nanti jadi senjata buat dia untuk menaklukkan kamu, untuk mempermainkan kamu atau untuk memanipulasi kamu. Biasanya seperti itu, ya. Jadi ya pacaran biasa-biasa aja, ya. Kalau kamu cinta sama siang, ya sekali-kali panggil sayang, nggak masalah. Kalau bicara tentang hal-hal mesra, ya nggak apa-apa, tapi jangan sampai kamu begitu polosnya mengatakan bahwa kamu nggak bisa ditinggalin dia, kamu sayang sama dia, karena dia sendiri sebetulnya nggak seperti itu gitu loh, nggak sebucin kamu gitu loh. Jadinya kamu kan malu sendiri kan, nanti kalau dibalik-balik juga kamu sakit sendiri, seperti itu, ya. Oke, ini ya. Jadi rahasia yang dia simpan adalah bahwa hubungan ini sebetulnya tidak pure dari dalam hati, tetapi hanya sebuah tujuan gitu, ya. Di sini ada energi Gemini, ya. Kemudian ada energi Capricorn, juga ada energi Sagittarius, ada Capricorn kuat sekali, ada elemen air banyak di sini tercurah, ya. Ada Cancer, ya kan, ya kan. Terus kemudian ada Leo, ya, Leo. Kemudian ada energi Pisces, emosi, ya, emosi. Juga ada energi Taurus, ya. Elemen air dominan di sini, ya. Capricorn di sini lebih dominan juga, Pisces tipis-tipis. Tapi 4 energi tercurah di sini, jadi bisa meliputi, ya, air, api, udara, dan tanah berbaur di sini. Jadi terkadang dia tuh baik sekali, tapi terkadang dia emosi yang meledak. Terkadang dia itu sangat cuek sekali, kan, tapi terkadang sangat manis. Tetapi yang pasti kamu harus tekankan dan kamu coba untuk lebih memahami perasaan dia. Di saat dia ada keperluan, dia akan mendekati kamu, akan baik-baikin sama kamu. Seperti itu, ya atau tidak? Itu kamu yang tahu, ya. Oke, sekarang aku rasakan shuffle pesan untuk kamu.
Mudah-mudahan ini video ini buat bisa jadi antisipasi ya. Yang pasti kamu jangan terlalu polos mengatakan perasaan kamu kepada lawan jenis atau orang yang kamu memang sayang gitu ya, karena ini akan menjadi bumerang buat kamu sendiri. Kita ambil 5 ya, sesuai tebaran kartunya. Kenapa Kondes mengambil warna coklat dan warna hitam? Karena di sini kayaknya meliputi sesuatu hal yang banyak dirahasiakan. Ya. Jangan putus asa. Ini pesan buat kamu. Seandainya kamu ada di ranah ini dan memang kamu menjalanin ini, jangan putus asa. Ada amarah emosional, jangan marah ya, jangan marah dan jangan emosional. Saat ini setelah menonton video ini, cobalah kamu untuk memahami. Jangan terlalu bucin, jangan terlalu mengumbar perasaan kamu pada pasangan kamu. Hanya sebagai nanti akan menjadi bumerang buat kamu. Apakah kamu siap hidup bersamanya? Apakah kamu siap hidup bersamanya? Dalam keadaan seperti ini, hanya kamu yang bisa menentukan sikap. Jangan lupa untuk melibatkan Tuhan dalam mengambil keputusan atau langkah dalam hidupmu. Segala sesuatu komunikasikan terlebih dahulu kepada Allah atau Tuhanmu. Koordinasikan dulu. Jangan asal mengambil sebuah keputusan. Berpikir 10 kali, melangkah 1 kali. Cinta boleh, bodoh jangan. Cinta boleh, tapi nggak boleh bodoh. Gitu loh, paham ya? Oke. Tetap optimis, tetap jalan di rel kebenaran ya. Inilah dinamika cinta ya. Terkadang kita cinta, dia tidak. Terkadang kita sama-sama cinta tetapi masih banyak masalah yang belum kita bisa selesaikan. Itu hal yang seperti biasa, dinamika hubungan apapun itu. Jadi kita harus lebih dewasa menyikapinya. Kalau berani menjalin hubungan berarti harus dewasa. Tetap optimis, tetap berjalan di rel kebenaran. Jangan lupa selalu melibatkan Tuhan dalam segala urusan dan selalu positive thinking ya dalam segala hal. Suudon boleh, suudon jangan, waspada harus. Suudon tidak boleh, tapi waspada harus. Tetap mendekatkan diri pada Sang Pencipta dan tetap mencintai apapun yang ada di dunia ini karena Allah. Karena hanya Allah yang Maha tahu. Ya mungkin kali ini dia cinta, besok enggak. Kadang kali ini dia enggak cinta, besok bisa cinta. Itu karena kuasa Allah. Jadi tetap positive thinking saja pada Allah dan menyerahkan urusan pada Allah. Agamanya diwajibkan untuk mencari, menjalin, menyikapi, merawat dan menjalaninya. Ya, oke. Ada kesan dari Kondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa dan kebenaran mutlak milik Sang Maha Sempurna Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah berkati. Amin.